mengandalkan sosok kiai untuk menjaga alam itu salah. Iya sih. Seharusnya alam ya merupakan tanggung jawab kita semua, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu guru, entah itu mahasiswa, entah itu bahkan orang yang tidak sekolah pun mereka wajib menjaga alam. Karena apa? Karena itu sebuah tanggung jawab untuk kita. Ya balik lagi ketika saya yang katakan tadi, kita sebagai label khalifah di muka bumi, sebagai manusia yang terlabeli khalifah di muka bumi, dan itu sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Maka ketika kita hanya fokus kepada satu sosok, ya cara kasarnya kita tidak bisa seluruh menjaga alam. Contoh, kita kan tahu ya, Mbak Putri mungkin Mas Anan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ini Bukan Podcast. Tepuk tangan dong. Nah, di sini episode ini episode yang paling menarik kita bahas nih, yaitu berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Di sini saya ada dua narasumber, yaitu beliau juga para pendakwah muda yang cinta akan terhadap lingkungannya. Yang pertama ada Mas Rizky Nizar Effendi, beliau dari Pemalang, bagian Pucuk atau Watukumbo ya. Yang narasumber kedua itu ada Mbak Putri Soleha, beliau juga pendakwah muda yang sekarang masih kuliah di UIN Gus Dur atau UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan ini. Nah, episode kali ini kita membahas tentang habluminal alam sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan. Yang pertama yang kita bahas yaitu lingkungan saat ini semakin rusak. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Silakan Mas Rizky bisa menanggapi. Terima kasih Mas Anan sebagai moderator. Kalau kita bicara mengenai lingkungan rusaknya alam atau rusaknya lingkungan alam sekarang, memang kita zaman sekarang ini menjumpai banyak sekali alam yang sudah rusak, lingkungan yang sudah rusak. Lalu muncul pertanyaan, itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Nah, menurut saya tentu tanggung jawab kita sebagai manusia. Apalagi kita diamanati oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai khalifah di muka bumi ini. Di mana khalifah adalah sebagai pemimpin dan kita yang harus melestarikan alam, menjaga lingkungan alam. Cuman kalau kita melihat realitas sekarang, banyak oknum-oknum manusia yang malah mereka merusak lingkungan. Contohnya membuang sampah di sungai, menyebabkan banjir. Menyebabkan banjir. Pas sebenarnya kalau manusia tidak membuang sampah di sungai, ya mungkin tidak akan banjir walaupun hujan itu deras. Cuman malah ketika oknum manusia tersebut sudah membuang sampah di sungai, mereka ketika alam banjir, terus mereka malah menyalahkan alam, seakan-akan alam adalah penyebab dari banjir itu semua. Padahal manusia itu sendiri yang menyebabkan. Makanya kalau kita bicara tanggung jawab untuk menjaga lingkungan alam, itu tanggung jawab manusia. Bagaimana cara kita sebagai manusia itu mampu menjaga alam dan melestarikan alam. Begitu. Jadi cukup singkat, padat, dan jelas ya itu Mas Rizky. Ya menurut saya seperti itu Mas. Menjaga lingkungan alam itu termasuk akhlakul karimah atau bukan itu? Ya sangat akhlakul karimah sekali Mas. Adab sebagai kita khalifah di muka bumi lah. Apalagi kita kan udah mempunyai label khalifah. Masa ya ketika seseorang sudah dilabeli sebagai khalifah di muka bumi tidak mempunyai akhlak kepada alam, kan itu kan tidak etis namanya. Ya. Gitu. Ya pada intinya itu kita sebagai manusia harus menjaga semua lingkungannya itu ya. Nah, di sini apa langkah yang dapat dilakukan? Di sini apa langkah yang dapat dilakukan kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungannya? Ya kan Mbak Rizky? Mbak Putri Soleha. Maaf nih. Ya, tergantung siapa Mas. Maksudnya kan kalau seumpama kayak
kiai atau ustadz atau ulama itu kan biasanya terjun langsung ke lapangan ya. Ya. Terus kalau seumpama ke mahasiswa atau ke sekolahan kan itu kesadaran dari diri sendiri sih. Jadi jangan hanya mengandalkan ustadz atau ulama untuk apa ya? Untuk terjun ke lapangan langsung gitu sih. Jadi buat kita menjaga kan lingkungannya. harus mempunyai kesadaran diri sendiri untuk agar lingkungannya tetap bersih gitu. Ya. Nah, izin menambahkan ya Mas Anan. Yang menurut saya juga setuju sama Mbak Putri karena ketika kita hanya mengandalkan sosok kiai untuk menjaga alam itu salah. Iya sih. Seharusnya alam ya merupakan tanggung jawab kita semua, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu guru, entah itu mahasiswa, entah itu bahkan orang yang tidak sekolah pun mereka wajib menjaga alam. Karena apa? Karena itu sebuah tanggung jawab untuk kita. Ya balik lagi ketika saya yang katakan tadi, kita sebagai label khalifah di muka bumi, sebagai manusia yang terlabeli khalifah di muka bumi, dan itu sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Maka ketika kita hanya fokus kepada satu sosok, ya cara kasarnya kita tidak bisa seluruh menjaga alam. Contoh, kita kan tahu ya, Mbak Putri mungkin Mas Anan tahu artis TikTok Pandawara. Ya. Itu kan mereka TikToknya kan 5 orang menjaga alam. Nah, salahnya di sini banyaknya oknum manusia yang mungkin belum mengerti ya. Mereka seakan-akan malah keenakan memanfaatkan Pandawara karena Pandawara sudah membersihkan lingkungan, membersihkan sampah di sungai, mereka sengaja membuang sampah di sungai. Iya, berarti itu keterlaluan itu. Bakalnya wis ono sing bersih iki, Pandawara iki sing bersih. Bahkan salah. Ya. Seharusnya kita juga ikut membantu. Syukur-syukur kita ngerewangi Pandawara. Cuma salahnya kan di situ. Banyaknya oknum-oknum manusia yang mungkin mereka belum sempat berpikir lah untuk ke ranah situ gitu, Mas. Cara bahasa Jawanya itu gampang lah. Gampangnya tuh yang gampangnya nemen nih. Ya. Nah, di sini kan tadi kan kata Mas Rizky itu oknum-oknum manusia ya. Nah, di sini kita bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir para oknum-oknum manusia tersebut. Apalagi kita sebagai dai gitu ya, Mas ya. Iya. Cinta alam ya. Mungkin dari Mbak Putri silakan. Ya menurut saya mungkin seperti ini, Mas, karena saya dikategorikan sebagai dai pencinta alam. Ya, saya tentu akan mendekati secara pendekatan emosional dan pendekatan spiritual kepada para oknum-oknum manusia yang seperti itu. Contoh, saya kan sebagai dai tentu punya banyak relasi karena bisa ceramah kemana-mana. Tentu saya itu bisa memanfaatkan sebagai fasilitas saya untuk mendekati para oknum-oknum manusia tersebut. Yang kedua, saya akan memberikan pemahaman bagaimana pentingnya menjaga alam dan melestarikan alam. Terus bagaimana ketika alam itu tidak dijaga, apakah akan menyebabkan bencana ataukah akan seperti apa? Itu kan sangat penting diberikan pemahaman seperti itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu kita sama-sama menjalin kerjasama terkait menjaga alam, entah itu gotong royong, entah itu setiap bulan atau setiap tahun kita adakan gotong royong membersihkan sampah atau gimana. Itu mungkin seperti itu dari saya. Mau dari Mbak Putri mungkin barangkali ada jawaban lain. Ya, intinya itu kalau kita menjaga alam nggak sama-sama atau sendiri itu nggak bakalan bisa. Benar. Harus kita jaga lingkungan bersama gitu ya. Iya, contoh kayak tadi yang Pandawara itu loh, Mas. Iya. Kan bisa diambil kesimpulan kalau kita hanya mengandalkan sosok Pandawara, kalau terus kita melihat banyaknya sampah, banyaknya lingkungannya masih rusak dan hanya mengandalkan sosok Pandawara, ya nggak bisa maksimal. Seharusnya kita perlu sadar bersama-sama lah akan pentingnya alam. Logikanya kan gini, Mas, alam itu memberikan banyak sekali manfaat kepada kita tanpa terbatas. Cuman kadang-kala kita hanya untuk mensyukuri berupa alhamdulillah alam sudah memberikan oksigen itu sangat susah. Kita masih bisa membuang sampah sembarangan. Kita masih ya cara kasarnya membakar sampah yang asapnya menyebabkan polusi udara. Menanam pohon jarang, menebang pohon sering. Ya. Itu kan tidak ada rasa tanda syukur kepada alam. Padahal alam kalau kita pikir itu sudah memberikan banyak sekali manfaat kepada kita terhingga.
dari kita lahir bayi, dari awal bayi sampai sekarang itu kita memanfaatkan alam. Alam memberikan manfaat kepada kita tak terhingga. Cuman ya gitu, balik lagi kepada oknum-oknum manusia yang ya mereka malah bukan menyepelekan lagi Mas, mereka malah merusak. Iya. Wis menebang, membuang sampah sembarangan. Ya begitulah. Cukup pada episode kali ini ya, cukup singkat, jelas, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin amin amin. Jangan lupa di subscribe di channel kami di acara Ini Bukan Podcast. Terima kasih. Udah, San. Wassalamualaikum warahmatullahi Udah wabarakatuh. San, jangan